Bab 1491. Su Fei, kamu membunuh begitu banyak orang di keluarga Zhao kita, saatnya membayar dengan darah. Jika kamu ingin mati dengan nyaman, segera berlutut, bersujud 10.000 kali, dan mati. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Sebelum membunuhmu, aku akan membiarkanmu mengalami semua jenis siksaan dari keluarga Zhao kami. Percayalah, maka kamu akan merasa bahwa bahkan ingin mati adalah keinginan yang luar biasa. Orang tua dari keluarga Zhao yang baru saja berteriak mengenalinya sekilas Ye Yunfei. Tatapannya seperti pisau, menatap Ye Yunfei. Orang-orang dari keluarga Zhao Anda memprovokasi saya, yang merugikan diri sendiri. Hede Heneng, berani disembah oleh saya, itu konyol. Saya menasihati Anda, jika keluarga Zhao Anda tidak ingin mati lagi, sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya lagi. Jika tidak, suatu hari, saya secara pribadi akan melangkah ke gerbang keluarga Zhao Anda dan membantai Anda semua. Yunfei menjawab dengan mencibir, arogansi, mencari kematian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, beberapa tuan dari keluarga Zhao mau tidak mau berteriak dan memarahi mereka satu persatu. Anak ini terlalu gila, beraninya dia mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Zhao. Beraninya dia mengatakannya, banyak orang tercengang. Keluarga Donghuang Zhao telah berdiri di Donghuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah keluarga tradisional dengan fondasi yang sangat dalam. Keluarga besar adalah musuh. Bocah junior di depannya ini benar-benar mengancam akan menghancurkan keluarga Zhao di depan umum. Bahkan pejabat senior dari faksi Ziwei, seperti Kepala Liu, ketakutan saat mendengarnya. Dengan apa yang dikatakan Ye Yunfei, saya khawatir mulai sekarang, permusuhan dengan keluarga Zhao tidak akan terpecahkan. Bagus. Beraninya seorang junior saja berani bersikap tidak sopan kepada keluarga Zhao kita. Su Fei, setelah faksi Ziwei musnah, keluarga Zhao kami akan mengetahui asal-usul dan pengalaman hidup Anda, lalu menghapus keluarga, guru, dan teman Anda, serta semua kekuatan dan orang yang terkait dengan Anda. Su Fei, hanya karena kata-katamu, semua orang dan kekuatan yang berhubungan denganmu di dunia ini akan musnah. Petik 2. Orang tua dari keluarga Zhao balas tertawa dengan marah, menatap Ye Yunfei, dan berkata dengan dingin. Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu katakan sekarang akan membawa banyak bencana bagi keluarga Zhao kamu? Dengan niat membunuh di mata Ye Yunfei, dia menjawab dengan mencibir. Su Fei, apakah Gan Hao, putra keluarga Gan kita, ada di tanganmu? Jangan mencoba berdalih, keluarga Gan kami telah menyelidiki. Anda menangkap Gan Hao di lembah Sidan, dan dia belum terlihat. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua gemuk melangkah maju dan bertanya pada Ye Yunfei. Gan Hao, apakah maksud Anda dia? Petik 2. Ye Yunfei mengingat sedikit, dan kemudian mengirim seorang anak laki-laki berjubah putih keluar dari menara hantu, menggantung di depannya, dan bertanya. Itu adalah Gan Hao. Dia ingin berurusan dengan Ye Yunfei di lembah pil ungu, tapi ditangkap oleh Ye Yunfei bangun dan tetap terkunci di menara pantom. Nak, biarkan aku pergi. Saya adalah anak dari keluarga Gan. Jika Anda memperlakukan saya seperti ini, keluarga Gan tidak akan membiarkan Anda pergi. Ketika Gan Hao melihat Ye Yunfei, dia kaget dan marah, dan berteriak. Gan Hao, kamu baik-baik saja. Petik 2. Pria tua gendut dari keluarga Gan itu langsung berteriak saat melihat Gan Hao. Paman San, ini kamu. Balas dendamku dengan cepat. Anak ini menangkap saya dan mengurung saya untuk waktu yang lama. Saya ingin dia mati. Tidak, Paman ketiga, hancurkan dia dulu, baru serahkan padaku. Aku akan menyiksanya perlahan, membuatnya tidak bisa hidup atau mati, sehingga aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Ketika Gan Hao melihat lelaki tua gendut itu, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan segera berteriak. Perjalanan, waktu di menara hantu berbeda dari dunia luar. Dia dipenjara di menara hantu oleh Ye Yunfei setidaknya selama 6 atau 7 tahun. Dia dipenjarakan, lama sekali membuatnya gila. Oleh karena itu, dia sangat membenci Ye Yunfei. Haha, nak, aku tidak percaya, tuan kita dari keluarga Gan datang untuk menyelamatkanku. Sekarang, kamu sengsara. Petik 2. Gan Hao menoleh dan menatap Ye Yunfei dengan mata kesal, dan tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa dia akan benar-benar aman ketika tuan dari keluarga Gan datang.
Dia sudah memikirkan siksaan macam apa yang akan dia gunakan untuk menyiksa Ye Yunfei. "Nak, kamu masih tidak melepaskanku." Petik 2. Gan Hao tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat, hanya untuk menyadari bahwa tubuhnya masih tersegel dan tidak bisa bergerak. Dia berteriak pada Ye Yunfei, "Sanbo, datang dan bantu aku membuka segelnya. Aku tidak bisa bergerak." Petik 2. Gan Hao menoleh dan berkata kepada lelaki tua gendut dari keluarga Gan, "Nak, segera lepaskan dia." Petik 2. Pria tua gemuk itu berteriak dengan suara yang dalam. Boom! Dia mengambil langkah maju, melepaskan paksaan energi yang mengepul, dan menabrak Ye Yunfei. Seorang master di tahap akhir takdir. Petik 2. Iblis es melangkah maju, melepaskan energi es dan salju yang mengepul, berubah menjadi hujan es di seluruh langit, dan menghantam lelaki tua gendut di keluarga Gan. Dengan serangan Ice Demon, langit segera meniup salju tebal, dan suhu turun lebih dari 10 derajat dalam sekejap. Beberapa prajurit yang lemah mau tidak mau gemetar. Keras apa monster ini? Itu bisa mengendalikan es dan salju. Petik 2. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa Ice Demon menciptakan langit yang penuh dengan es dan salju dengan mengangkat tangan. Dingin sekali. Gan Hao menanggung bebannya, diliputi oleh energi es dan salju yang menakutkan. Dia langsung berubah menjadi patung es, gemetar di sekujur tubuhnya. "Awalnya, aku tidak bermaksud membunuhmu. Sayang sekali, kamu mencari kematian." Petik 2. Ye Yunfei menatap Gan Hao dengan dingin. "Nak, jika kamu berani membunuhku, keluarga Gan tidak akan membiarkanmu pergi. Paman San, datang dan selamatkan aku." Gan Hao akhirnya menyadari ada yang tidak beres, dan berteriak panik. "Bunuh itu," kata Ye Yunfei dengan ringan. "Beraninya kamu." Pria tua gendut dari keluarga Gan sangat marah sehingga dia bergegas mendekat. Tapi sudah terlambat. Setan es menyapu dengan tamparan, langsung menghancurkan tubuh Gan Hao, mengubahnya menjadi terak es di seluruh langit, memercik kemana-mana. "Tidak ada keberatan. Putra-putra dari keluarga Gan, bunuh segera." Setelah Anda berkata, semua orang tampak sedikit terkejut. Kekuatan keluarga Gan tidak lebih lemah dari keluarga Zhao, dan juga merupakan keluarga besar yang telah diwariskan sejak lama. "Berani membunuh anak-anak keluarga Gan kita, mati." Pria tua gemuk itu mengeluarkan pisau panjang sederhana dan menebas iblis es itu, bergemuruh. Cahaya pedang tebal muncul, membesar terus-menerus, dan menyapu ke arah iblis es seperti naga raksasa. "Kapan?" Setan es melambaikan tongkat kayu besar, dan menyerang dengan satu tongkat, langsung menghancurkan cahaya pedang. Kemudian, memegang tongkat kayu besar di tangannya, Ice Demon maju selangkah demi selangkah, dan dalam beberapa pukulan, dia memaksa lelaki tua gendut itu mundur lagi dan lagi. Kapan faksi Ziwei mendapatkan master seperti itu? Semua orang sedikit terkejut. "Yang mulia, siapa Anda? Dengan kekuatan tempur Anda tidak akan pernah menjadi orang yang tidak dikenal di hutan belantara timur. Mengapa Anda ingin membantu faksi Ziwei? Apakah Anda tidak takut membuat marah keluarga Gan saya, selain keluarga Gan saya, Sekte Yansheng keluarga Chang, Sekte Pengontrol Binatang, keluarga Zhao, keluarga Meng, dan keluarga Lu semuanya memiliki orang di sini. Saya menyarankan Anda untuk memikirkan dengan hati-hati tentang konsekuensi memprovokasi pasukan kita." Pria tua gendut itu terkejut dan marah, dan berbalik ke arah Ice Demon. Pria itu bertanya, "Saya tidak peduli dengan kekuatan omong kosong. Saya akan memukul siapapun yang bos suruh saya pukul." Si iblis es menyeringai pada lelaki tua itu. Bab 1492. Begitu kata-kata itu jatuh, Ice Demon meletus tiba-tiba, dan menyapu dengan tongkat, membawa energi angin dan salju yang menakutkan, dan mengejutkan lelaki tua dari keluarga Gan mundur puluhan langkah di tempat. Jelas lelaki tua dari keluarga Gan ini bukan tandingan Ice Demon. "Nak, tidak heran kamu begitu sombong. Jadi kamu memiliki penolong yang sangat kuat. Tapi, dia tidak bisa menghentikan kita." Petik 2. Gemuruh. Energi bergulir menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia juga seorang master di tahap akhir alam surgawi. "Semuanya, jangan bersembunyi, mari kita lakukan bersama." Pria tua dari keluarga Zhao berteriak. Boom! Mengikuti teriakan lelaki tua dari keluarga Zhao, 20 master alam surgawi maju satu demi satu, melepaskan paksaan energi mereka satu demi satu, menekan ke arah iblis es. Untuk menghadapi Sekte Ziwei dan Ye Yunfei, 21 master alam surgawi datang. Booming!
saya melihat energi paksaan yang mengepul datang dari langit dan menyapu langit. Meskipun Ice Demon kuat, dia tidak bisa melawan begitu banyak master di alam surgawi pada saat yang sama, jadi dia terpaksa mundur beberapa langkah. Anggota tinggi lain dari Sekte Ziwei menjadi pucat, kaki mereka menjadi lemah, mereka tidak bisa berdiri dengan mantap, dan mereka hampir jatuh dari langit. Untungnya, Ye Yunfei dan Ice Demon berdiri di depan, menghalangi sebagian besar tekanan energi dari depan. Jika tidak, pemaksaan energi dari 21 Master Surgawi ini saja dapat mengejutkan dan membunuh semua anggota tingkat tinggi dari faksi Ziwei. Kekuatan fisik Ye Yunfei telah mencapai 45 naga, menghadapi paksaan energi dari Master Alam Surga ini. Mengerikan, melihat formasi ini, kerumunan penonton di kejauhan ketakutan. Meskipun alam surgawi bukanlah kekuatan tempur teratas di kehancuran timur, itu dapat dianggap sebagai ahli menekan satu sisi. Sangat jarang bagi begitu banyak penguasa alam surgawi untuk berkumpul dan menyerang pada saat yang bersamaan. Su Fei, musuh terlalu kuat, ayo kembali ke markas. Kepala Liu berkata kepada Ye Yunfei. Haha, kau golongan Ziwei bertingkah sangat keras, kupikir itu sangat kuat. Jadi, dengan kartu hall ini, apakah menurutmu monster dengan kekuatan alam surga bisa menghadapi kita? Keluarga Zhao mendengarkan kepala sekolah Liu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu. Saya kira, satu-satunya kartu hall dari faksi Ziwei Anda sekarang adalah formasi itu. Orang-orang dari beberapa kekuatan utama kami akan mengepung markas faksi Ziwei Anda, dan kemudian perlahan-lahan menerobos formasi. Kami punya banyak waktu untuk dihabiskan terjangkau. Apalagi formasi itu mungkin tidak bertahan lama di depan kita. Teriak lelaki tua dari keluarga Gan dengan tajam. Kamu salah, Sekte Ziwei kami memiliki warisan yang mendalam, jauh melampaui imajinasimu. Ye Yunfei tersenyum tipis. Penatua Ning, jawab Ye Yunfei, menatap seorang penatua. Itu adalah Ning Zongqi. Beberapa waktu lalu, Ning Zongqi sedang memurnikan boneka di Menara Hantu. Ye Yunfei tidak mengirimnya keluar sampai sekarang. Oke, Ning Zongqi mengerti apa maksud Ye Yunfei, dan melangkah maju. Dia mengeluarkan lebih dari selusin tas kain hitam dan menggantungnya di depannya dengan lambaian tangannya, semua tas kain terbuka secara otomatis. Ledakan, sosok yang memancarkan aura kuat keluar dari tas kain itu, semuanya adalah boneka. Sebanyak 100 boneka, yang lebih mengejutkan lagi, aura yang terpancar dari tubuh boneka-boneka ini semuanya ada di alam surga. Di antara mereka, setengah berada di tahap awal alam surgawi, dan setengah lagi berada di tahap tengah alam surgawi. Gemuruh, 100 boneka dengan kekuatan alam surga berdiri di depan Ning Zongqi, dan tekanan energi yang dilepaskan seperti lautan luas, menghancurkan ke depan dengan dahsyat. Segera, 21 master alam surgawi di sisi berlawanan terpaksa mundur terus-menerus. Beberapa master pada tahap awal alam surgawi tidak tahan, dan sudut mulut mereka berdarah karena syok. Bagaimana mungkin? Ini adalah boneka. Sekte Ziwei sebenarnya memiliki begitu banyak boneka yang kuat. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut. Bukankah itu berarti faksi Ziwei telah direduksi menjadi faksi tingkat rendah? Ternyata legenda itu salah. 100 boneka ini saja dapat menekan banyak kekuatan kelas 3 dan 4 di tanah air timur. Bahkan jika itu adalah kekuatan kelas 2 dari Wastelen Timur, menghadapi 100 boneka ini yang setara dengan master di alam surga. Mereka mungkin akan pusing. Disebut kapal busuk memiliki 3 paku, kamu tidak bisa meremehkannya. Kerumunan penonton di kejauhan semuanya berbicara dengan kaget. Sialan, melihat 100 boneka itu, 21 master alam surgawi tampak murung, marah, dan ketakutan. Meskipun beberapa dari 21 master alam surgawi adalah master alam surgawi yang terlambat. Tapi ada terlalu banyak boneka, dan mereka tidak mau bertarung sampai mati dengan boneka tak bernyawa ini, tidak ada gunanya sama sekali. Master Sekte Liu, Tetua Ning benar-benar memurnikan begitu banyak boneka dengan kekuatan yang begitu besar. Kali ini, Sekte Ziwei kita pasti akan menyelamatkan hari ini. Pada saat ini, para pejabat senior dari Sekte Ziwei sangat bersemangat. Mereka secara alami tahu bahwa boneka-boneka ini pasti telah disempurnakan oleh Ning Zongqi. Ternyata Su Fei meminta saya untuk mengirim orang untuk membeli bahan pemurnian beberapa hari yang lalu untuk memurnikan boneka ini. Meskipun saya masih belum tahu asal-usul, tidak diragukan lagi dia ada di sini untuk memimpin fraksi Ziwei kita telah bangkit.
Kepala sekolah Liu menatap Ye Yunfei dengan mata bersyukur, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Bagaimana, ini hanya sedikit latar belakang dari sekte Ziwei kita. Tidak apa-apa. Petik 2. Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap dingin ke-21 Master Alam Surga, dan berkata dengan ringan. Ada desas-desus bahwa faksi Ziwei pernah memiliki aula boneka di zaman kuno, dan kekuatan boneka itu sangat kuat di dunia. Sepertinya benar, namun, masih sedikit usaha. Untuk menghentikan koalisi, pasukan utama kami hanya dengan 100 boneka pada saat ini. Tiba-tiba seorang lelaki tua dengan sosok bungkuk perlahan keluar dari kerumunan. Boom! Tiba-tiba, paksaan yang menakutkan muncul dari tubuhnya, mengguncang langit dan bumi. Ya Tuhan, dia master dari alam istana takdir. Di antara kerumunan yang menonton dari kejauhan, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Gemuruh, energi yang dikeluarkan oleh lelaki tua itu terlalu menakutkan, meski hanya satu orang, energi yang dikeluarkannya cukup untuk bersaing dengan energi yang dikeluarkan oleh 100 boneka, dan bahkan lebih baik. Wah, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa sekte Ziwei, yang sekarang telah menurun, masih bisa menghasilkan seorang jenius sepertimu, sungguh luar biasa. Hanya saja tidak pernah ada kekurangan orang jenius di dunia ini, yang benar-benar kurang adalah orang jenius yang bisa tumbuh dewasa. Nak, kamu terlalu sombong dan mendominasi. Sebelum kamu benar-benar dewasa, kamu membuat masalah di mana-mana. Ini adalah jalan menuju kematian. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran dan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Ingat dalam kehidupan Anda selanjutnya, bahkan jika Anda seorang jenius, Anda harus tetap rendah hati sebelum Anda benar-benar dewasa. Petik 2. Pria tua itu menatap Ye Yunfei dengan mata mengancam, dan berkata. Perlahan, sambil berbicara, dia berjalan menuju Ye Yunfei. Meskipun dia tidak banyak bergerak, dunia ini sepertinya dikuasai olehnya. Bab 1493. Kekuatan langit dan bumi yang menakutkan, seperti tangan besar yang tak terlihat, menahan tubuh Ye Yunfei dengan kuat di sana, membuatnya tidak bisa bergerak. Penguasa alam istana kehidupan sudah dapat berkomunikasi dengan hukum jalan agung langit dan bumi, dan dapat memobilisasi hukum jalan agung langit dan bumi dengan setiap gerakan untuk saya gunakan. Oleh karena itu, meskipun master dari alam istana takdir hanya merupakan alam besar yang lebih tinggi dari alam surgawi, kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada alam surgawi. Seorang Master Fate Palace Realm dapat dengan mudah mengalahkan 100 Master Celestial Realm. Su Fei hati-hati. Kepala Liu dan manajemen senior merasakan paksaan yang tak terduga dari lelaki tua itu. Mereka semua terkejut, dan mereka semua mengingatkan. Bos, aku akan menghentikannya, pergilah. Iblis Es juga merasakan kekuatan besar, memegang tongkat kayu besar, melangkah maju, dan berdiri di depan Ye Yunfei. Su Fei, targetnya adalah kamu, lari. Kamu adalah harapan masa depan faksi Ziwei kami, tidak ada yang akan terjadi padamu. Aku akan menghentikannya. Ning Zongqi juga melangkah maju dan berdiri di depan Ye Yunfei. Ning Zongqi tidak hanya pandai memurnikan boneka, tetapi kekuatannya sendiri juga bagus, ranah tahap akhir dari alam surgawi. 100 boneka itu juga melepaskan paksaan energi yang mengepul pada saat yang sama, bertarung melawan lelaki tua yang sedang berjalan mendekat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jika kamu membunuh keluarga Zhao kami, kamu harus membayar harganya. Jika tidak, semua orang di Donghuang akan berpikir bahwa keluarga Zhao kita mudah diganggu. Petik 2. Pria tua itu mencibir. Dia telah mengunci Ye Yunfei. Dalam jarak sesingkat itu, tidak mungkin seorang anak kecil bisa melarikan diri dari matanya. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Ternyata penguasa takdir ini milik keluarga Zhao. Baru kemudian semua orang tahu. Pak Tua Zhao anak ini sangat misterius. Jika Anda mulai dari dia, Anda mungkin bisa mendapatkan beberapa hal yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei. Manfaat seperti itu tidak bisa eksklusif untuk keluarga Zhao Anda. Pada saat ini, setengah baya seorang pria muda tiba-tiba muncul, dengan tangan di belakang, juga berjalan menuju Ye Yunfei. Gemuruh. Dengan gerakan pria parubaya ini, seluruh dunia sepertinya mengikutinya, menekan ke arah Ye Yunfei. Tuan Takdir, sepertinya dia adalah Diakon Guo Yichang dari gereja suci Changyan. Seseorang berbisik dari kejauhan, mengenali asal-usul pria parubaya ini. Raungan. Pada saat ini, raungan binatang buas bergema,
seorang pria perkasa berbentuk menara besi dengan ketinggian 2 meter muncul, dan seekor singa raksasa dengan api ungu di sekujur tubuhnya mengikutinya. Itu Diakon Mayue dari Sekte Pengontrol Binatang. Seseorang segera mengenali asal-usul pria perkasa ini. Master Realem takdir lain. Sekarang, faksi Ziwei harus dihabisi. 3 penguasa alam istana datang, bahkan jika faksi Ziwei memiliki 100 boneka dengan kekuatan alam surga, mereka tidak akan mampu melawan. Ada banyak pria itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Haha, Su Fei, kamu menyesal sekarang. Karena kamu menyebabkan masalah di mana-mana, faksi Ziwei akan musnah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kucing dan anjing dapat memprovokasi keluarga Zhao kita? Orang tua dari keluarga Zhao yang kuat di tahap akhir keadaan surgawi tertawa terbahak-bahak. Semua orang mendengarkan perintah dan bersiap untuk melancarkan serangan. Pria tua dari keluarga Zhao meraung. Ya, semua kuda keluarga Zhao setuju serempak, mengangkat senjata atau senjata ajaib mereka satu persatu, siap untuk bergegas menuju markas faksi Ziwei. Penguasa pasukan lain juga mengeluarkan perintah untuk menyerang. Saya melihat 3 Master Fate Palace Realm berjalan menuju Ye Yun Fei selangkah demi selangkah. Orang-orang dan kuda dari pasukan utama di belakang bersiap satu persatu, penuh dengan niat membunuh, dan akan menyerang faksi Ziwei. Di bawah tekanan energi dari 3 penguasa istana takdir, Ye Yun Fei hanya merasa bahwa tubuhnya sepertinya dikunci oleh hukum dunia ini, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Haruskah aku keluar untuk membantu? Ketiga orang ini terlalu kuat, dan aku tidak tahu apakah aku bisa pergi melalui ruang di depan mereka. Kata ulat naga bertanduk emas. Apakah kamu ingin membantu? Meskipun kekuatan ketiga orang ini kuat, selama aku mengaktifkan menara dao surgawi dan melepaskan nafas, aku dapat mengimbangi batasan mereka di ruang ini dan membiarkanmu pergi melalui ruang. Pria itu juga memulai Saitu Ye Yun Fei. Tidak perlu. Saya telah menemukan ketiga orang ini sejak lama. Jika saya ingin pergi, saya akan pergi sejak lama. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka mendekati saya? Petik 2. Ye Yun Fei membalas masing-masing Jin Jiaolong Chan dan Hun Lao. Pada saat ini, 3 Master Fate Palace Realm telah mendekati Ye Yun Fei, dengan ekspresi lucu di wajah mereka. Dengan kekuatan mereka, dalam jarak sependek itu, bocah di depannya hampir tidak bisa terbang. Saat ini, tiba-tiba, kura-kura tuaku sedang tidur siang dengan nyaman, tetapi kalian akan datang ke sini untuk membuat masalah. Apakah kamu mencoba untuk mencegahku tidur siang dengan nyaman? Suara malas terdengar, dan kemudian semua orang melihat seekor kura-kura besar dengan panjang tubuh lebih dari 10 meter muncul, berjalan santai ke sisi Lai Yun Fei, sepertinya telah meregangkan pinggangnya, dan berkata dengan nada tidak puas. Nyatanya, dia memang sedang berjemur dan tidur siang di depan gerbang candi leluhur di markas tadi. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak perlu bergerak, tetapi sekarang 3 penguasa istana kehidupan keluar, dan dia tidak punya pilihan selain keluar jika dia ingin melakukan sesuatu pada Lai Yun Fei. Ini Suamui Senior, anggota senior Sekte Ziwei sangat bersemangat. Kecuali Ye Yun Fei, hanya orang-orang tingkat tinggi seperti mereka yang mengetahui asal-usul kura-kura misterius ini. Kura-kura besar, semua orang terpana saat melihat kura-kura misterius ini. Pada saat ini, 3 Master Fate Palace Realm yang sedang berjalan menuju Ye Yun Fei tiba-tiba berhenti di jalur mereka, menunjukkan ekspresi ketakutan. Karena, mereka menemukan bahwa setelah kura-kura itu muncul, tekanan yang mereka berikan pada Ye Yun Fei menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, ada tekanan yang sangat menakutkan, bergulir ke arah mereka bertiga, membuat mereka bertiga merasa seolah-olah membawa gunung suci di punggung mereka. Yang membuat mereka semakin takut adalah mereka sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan kura-kura ini. Permukaan tubuh kura-kura ini diselimuti aura misterius, sehingga mustahil untuk ditembus. Dari mana kura-kura iblis ini berasal? Ketiga Master Fate Palace Realm terkejut. Ayo bicara, kalian datang untuk mengganggu tidurku, bagaimana aku harus menghukummu? Suamui melirik orang-orang kuat itu dengan 2 mata raksasanya, dan berkata dengan ringan. Tanpa diduga, kura-kura yang kehabisan faksi Ziwei akan berani menjadi begitu sombong. Di belakang 3 Master Fate Palace Realm, tiba-tiba seorang Celestial Realm mencibir dan berkata. Bahkan 3 Master Fate Palace Realm tidak dapat merasakan kekuatan kura-kura misterius ini, dan 21 Master Celestial Realm tidak dapat melihatnya lebih jauh lagi.
Mereka tidak merasakan paksaan energi dari Black Turtle, dan secara tidak sadar berpikir bahwa itu hanya kura-kura biasa. Kura-kura iblis seharusnya tidak terlalu kuat. Ledakan. Begitu alam surgawi ini selesai berbicara, dia menemukan kepala kura-kura besar muncul di depannya, menggigitnya seperti kilat, dan kemudian menyusut kembali. Aku hanya sombong? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xuan Gui melepaskan alam surgawi, cakar kura-kura terentang, dan dengan embusan, itu menghancurkan alam surgawi dan mengubahnya menjadi awan kabut darah. Ini adalah inti dari seorang master di alam surga. Jangan sia-siakan. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Memanggil avatar vampir berubah menjadi cahaya darah, yang melintas dan menyerap semua kabut darah di alam surga dalam sekejap. Sangat buruk, semua orang tercengang dan tidak percaya ketika mereka melihat pembunuhan instan Xuan Gui atas alam surgawi itu. Ini adalah master di tahap akhir alam surgawi. Bab 1494. Melihat adegan ini, bahkan 3 Master Fate Palace Realm tercengang. Membunuh master di tahap akhir alam surgawi dengan satu gerakan, sehingga mereka tidak bisa melihat kedalaman kekuatan kura-kura misterius ini. 3. Mari kita serang bersama dan bunuh kura-kura iblis ini terlebih dahulu. Master Fate Palace Realm dari keluarga Zhao berkata dengan suara yang dalam. Oke, 2 Master Fate Palace Realm lainnya mengangguk. Boom boom boom. 3 Master Fate Palace Realm meledak pada saat yang sama, bergegas menuju Xuanwei. Ketiganya adalah master di tahap awal istana kehidupan. Semuanya, mundur. Ye Yunfei berkata kepada kepala Liu dan yang lainnya. Tuan dari alam istana nasib terlalu kuat, bagi prajurit seperti Liu Zhangmen, jika mereka terkena sedikit sentuhan, itu akan menjadi bencana. Hei, 3 lelaki kecil, yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, berani bertarung denganku. Lupakan saja, aku sudah bertahun-tahun tidak bergerak, dan tulangku sudah berkarat. Mari kita bergerak hari ini. Xuanwei memandangi 3 Minggong yang bergegas. Tuan lingkungan meregangkan anggota tubuhnya dan berkata dengan malas. Begitu kata-kata itu jatuh, ekor kura-kura hitam menyapu seperti kilat, dan terus tumbuh lebih tebal dan lebih besar, seperti naga menyapu. Bang bang bang. Ketiga Master Fate Palace Realm itu terlempar keluar pada saat bersamaan. Itu terlalu kuat, kulit kepala semua orang mati rasa. Dengan satu pukulan, 3 Master Fate Realm dipukul mundur pada saat yang sama. Kekuatan semacam ini dapat menghancurkan siapapun di lapangan. Tunggu apa lagi? Segera luncurkan serangan, dan hancurkan faksi Ziwei dengan kekuatan guntur. Kami bertiga akan menangani kura-kura monster ini. Petik 2. Salah satu Master Fate Palace Realm berkata dengan marah. Setelah 3 Master Fate Palace Realm diterbangkan, mereka bergegas kembali dan bertarung dengan kelompok Xuanwei. Petik 2. Tuan dari keluarga Zhao melambaikan tangannya dan meraung. Bunuh. Orang-orang dari keluarga Zhao bergegas maju. Lakukan. Petik 2. Para penguasa dari pasukan lain juga berteriak. Bunuh. Semua pasukan berteriak serempak, dan menyerbu ke markas faksi Ziwei bersama-sama. Gemuruh. Orang-orang perkasa, seperti air pasang, bergegas menuju Ziwei. Markas besar faksi itu menyapu. Temui musuh. Petik 2. Ning Zongqi berteriak dengan keras. Boom! 100 boneka dengan kekuatan alam surga meletus pada saat yang sama, bergegas maju seperti 100 gunung berapi. Bahkan jika faksi Ziwei Anda memiliki 100 boneka dengan kekuatan alam surga, jadi apa? Kami memiliki begitu banyak orang, saya tidak percaya 100 boneka ini dapat menghentikan pasukan kami. Petik 2. Tuan dari keluarga Zhao berkata dengan mendengus dingin. Memang? Kali ini keluarga Zhao, Sekte Suci Changyan dan Sekte Pengontrol Binatang mengirim banyak pasukan, dan ada juga banyak pasukan yang berafiliasi dari pasukan besar ini. Mereka juga mengirim pasukan, menambahkan, jumlah orang sangat besar, seperti gelombang pasang, bergegas menuju markas faksi Ziwei. 100 boneka saja mungkin tidak dapat menghentikannya. Siapa bilang faksi Ziwei kita hanya punya 100 boneka? Petik 2. Ning Zongqi mencibir. Saat berikutnya, dengan lambaian tangannya, puluhan tas kain hitam terbang keluar dan semuanya terbuka. Boom boom boom. Boneka terbang keluar dari tas kain hitam ini satu persatu. Grup ini semuanya adalah penguasa alam laut langit, ada ratusan dari mereka. Kemudian, Ning Zongqi mengeluarkan sejumlah besar tas kain hitam, dan menerbangkan lebih dari 1000 boneka dengan kekuatan alam takdir. Ini belum berakhir. Ning Zongqi mengeluarkan setumpuk tas kain lagi,
dan menerbangkan lebih dari 2000 boneka dengan kekuatan mengubah Tao. Boom, total 2 atau 3000 boneka menyerbu ke depan sambil memegang senjata mereka. Ning Zongqi tinggal di menara hantu selama beberapa hari. Hampir setahun di dunia luar. Selama tahun ini, Ning Zongqi memimpin sekelompok murid dari Balai Boneka untuk menyempurnakan boneka siang dan malam. Setelah Ning Zongqi mendirikan Aula Boneka, dia merekrut sekelompok murid, dan memimpin murid-murid ini untuk menyempurnakan boneka sepanjang hari, jadi dia telah mengumpulkan sekelompok boneka sebelumnya. Sekarang Ning Zongqi telah mengeluarkan semua boneka di Aula Boneka. Boneka-boneka ini tidak bernyawa, jadi mereka tidak memiliki perasaan hidup dan mati. Mereka hanya tahu cara membunuh musuh dengan gila-gilaan, dan sering mengadopsi gaya bertarung bersama yang sengit dan kuat, dan mematikan mereka sangat menakutkan. Setelah Ning Zongqi melepaskan semua boneka, dia memimpin lebih dari 50 Master Alam Surgawi menuju 21 Master Alam Surgawi lawan, bertarung bersama. Ayo kita lakukan juga, kata Ye Yunfei pada Ice Demon. Boom, begitu Ye Yunfei selesai berbicara, tubuh Ice Demon terus naik, dan tongkat kayu besar di tangannya juga terus membesar, berubah menjadi raksasa putih tinggi, dengan angin kencang dan salju menderu-deru di tubuh. Boom, iblis es itu merendahkan, dan dipukul dengan tongkat, membuat banyak orang terbang di tempat. Memanggil, klon darah keluar, berubah menjadi cahaya darah, bergegas ke medan perang, dan mulai menghisap darah. Apapun jenis darahnya, itu akan diterima sepenuhnya. Su Fei, aku meminta orang-orang dari Sekte Ziwei untuk keluar dan bertarung dengan mereka. Kepala sekolah Liu berkata kepada Ye Yunfei, "Oke, biarkan semua orang keluar. Akan baik untuk pertumbuhan mereka untuk menyaksikan pemandangan seperti ini." Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Melihat Ye Yunfei setuju, kepala Liu bergegas kembali ke markas, bersiap untuk mengatur faksi Ziwei untuk bertarung. Sudah lama sejak aku mengalami adegan perang berskala besar. Ye Yunfei mengamati medan perang dengan tatapannya. Bunuh. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 1000 senjata ajaib diaktifkan pada saat yang sama, meledak ke depan untuk membunuh. Di antara mereka, 5 atau 600 keping adalah senjata ajaib surga. Booming, sepotong senjata sihir surgawi meletus pada saat yang sama, dan kekuatan yang dilepaskan terlalu menakutkan, membunuh banyak prajurit dalam sekejap. Saat mengaktifkan lebih dari 1000 senjata sihir, tubuh Ye Yunfei mulai naik dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dalam sekejap mata, dia menjadi raksasa setinggi 100 kaki, berdiri tegak. Bunuh. Ye Yunfei meraung, dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, tubuhnya menghilang seketika. Saat berikutnya, Ye Yunfei sudah muncul tepat di atas kam musuh, tubuhnya yang besar, seperti gunung Tai, turun dari langit membawa kekuatan fisik yang mengerikan. 2 kaki besar, panjang 100 meter penuh, diinjak, meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Engah-engah, tiba-tiba, saya tidak tahu berapa banyak orang yang diinjak-injak menjadi pasta daging seperti ayam kecil, meninggalkan potongan daging tipis di tanah. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, muncul dan menghilang, berlari ke kiri dan ke kanan, dan melakukan serangan diam-diam pada pasukan koalisi dari kekuatan yang kuat itu. Dimanapun Ye Yunfei muncul, dia akan langsung membunuh banyak orang. Sungguh kekuatan fisik yang mengerikan. Kerumunan yang menonton di kejauhan memandang Ye Yunfei, master lebih dari 100 meter, dan tertegun. Kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini telah mencapai 45 naga, dan dia dapat dengan mudah membunuh alam laut langit dalam hitungan detik. Di depan kekuatan fisik menakutkan Ye Yunfei, jika seorang seniman bela diri dengan kekuatan Sky Sea Realm dan di bawahnya sedikit tergores, dia akan mati atau terluka parah. Klon darah mengikuti di belakang Ye Yunfei dan menghisap darah. Bab 1495. Selama periode waktu ini, avatar vampir menyerap esensi darah dari banyak master di alam takdir dan alam laut langit. Kekuatan mereka terus meningkat, dan kecepatan penghisapan darah mereka menjadi lebih cepat. Pada saat ini, 3 Master Fate Palace Realm sedang dihancurkan dan dipukuli oleh kura-kura misterius. Suamui sama sekali tidak terburu-buru, dan semua gerakannya lambat, seolah-olah dalam gerakan lambat, tetapi setiap pukulan sangat kuat, memaksa 3 alam istana takdir untuk terus mundur. Teriak Xuan Gui gembira. 21 Master Alam Surgawi lawan dikelilingi oleh lebih dari 50 boneka yang dipimpin oleh Ning Zongqi, dan mereka bertarung dengan sengit.
Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur kelas atas lawan telah sepenuhnya terkendali. Lebih dari 40 boneka yang tersisa dengan kekuatan alam surga membawa ribuan boneka lainnya untuk bertarung dengan pasukan lain dari pihak lain. Boneka-boneka ini sama sekali tidak perlu memikirkan masalah hidup dan mati, mereka hanya tahu bagaimana bergerak maju, bukan mundur, dan kekuatan bertarung mereka luar biasa. Bahkan jika itu 1 lawan 10, atau bahkan 1 lawan 100, itu hanya akan maju terus dan tidak akan berhenti menyerang sampai benar-benar hancur. Saat iblis es menyerang ke depan, dia melepaskan gelombang es dan salju, benar-benar mengubah 100 mil menjadi dunia es dan salju. Banyak prajurit menggigil kedinginan, dan banyak orang lemah yang membeku menjadi patung es di tempat. Tongkat kayu besar di tangan Ice Demon seperti pilar yang menopang langit, dengan satu ayunan, dapat memukul mundur sekelompok besar prajurit. Konsentrasikan kekuatanmu dan bunuh monster es ini. Orang-orang dan kuda dari pasukan itu berkumpul dan menembak pada saat yang sama, melancarkan serangan seperti tetesan hujan, meledak ke arah monster es. Seni dinding es. Iblis es mengulurkan tangannya, dan dinding es tebal langsung terbentuk untuk menghalanginya. Salam, setan es menunjuk lagi, dan sejumlah besar batu es mulai jatuh dari langit, masing-masing seberat 100 kati, menabrak orang-orang itu. Sebentar lagi, serangan gabungan dari pria dan kuda itu hancur. Tidak buruk, Ye Yunfei melihatnya dan mengangguk memuji. Setelah garis keturunan Ice Demon menerobos kali ini, kekuatannya mengalami lompatan kualitatif. Selain itu, beberapa kekuatan magis klan iblis es telah dibangkitkan, yang dapat memanggil angin dan hujan sesuka hati, serta menarik es dan salju. Semua orang bekerja sama untuk membunuh anak ini. Pada saat ini, sejumlah besar orang bergegas menuju Ye Yunfei seperti air pasang, meluncurkan serangan terkonsentrasi, sejumlah besar serangan energi dan senjata sihir, padat, seperti tetesan air hujan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu perlu melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Ye Yunfei mencibir dan menghentakkan kakinya. Bum bum bum, ribuan naga bumi keluar dari tanah, membentuk formasi satu persatu, dengan panik mencekik mereka yang menyerang. Ada juga energi bumi dalam jumlah besar, yang berubah menjadi panah kuning tajam, melesat lewat seperti badai hujan kuning. Gelombang serangan ini menyerang banyak prajurit dalam sekejap. Kebetulan tingkat fisiognomi saya juga telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Saya telah belajar beberapa metode serangan baru dari Chasing the Dragon Whip dan Zhanglen. Ayo coba sekarang, Ye Yunfei tertawa. Seni menjadi gunung. Ye Yunfei meremas formula itu dan menginjak tanah. Boom! Di bawah sebidang tanah ini, lebih dari selusin tempat mulai menonjol dengan cepat, keluar dengan udara yang mengepul. Setelah beberapa tarikan napas, lusinan puncak gunung terbentuk, bergerak cepat di atas tanah, menabrak pasukan dari pasukan itu. Tentu saja, tidak ada vegetasi di puncak yang baru terbentuk ini, mereka gundul. Tapi itu mengandung energi-energi bumi yang menakutkan, dan itu berguling dan jatuh dengan keras, dengan aura yang menakutkan. Dengan munculnya puluhan puncak, orang-orang dari pasukan tersebut terpaksa mundur terus-menerus. 18 darah naga mendarat. Ye Yunfei mengeluarkan cambuk pengejar naga, minum sedikit di mulutnya, dan mencabutnya. Boom! Di antara mereka, 18 puncak dikumpulkan dan diatur ke arah tertentu. Setiap puncak gunung menjulang merah, seolah-olah telah diwarnai dengan lapisan darah merah cerah. Secara tidak jelas, 18 naga darah melingkari 18 puncak, meraung ke langit. Sejumlah besar orang dikepung di negeri 18 naga darah ini. Saat berikutnya, 18 naga darah keluar dari 18 puncak dan mulai menyerang pasukan itu. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya dan berbahaya. Jika Anda jatuh ke tempat berbahaya ini, Anda akan ditekan oleh tren umum yang misterius, kekuatan tempur Anda akan sangat berkurang, dan reaksi Anda akan lambat. Di bawah serangan 18 naga darah, semua yang terperangkap di dalamnya terbunuh dalam sekejap mata. Kemudian Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 18 gunung itu bergerak cepat lagi, bergegas menuju sekelompok orang lain. Dengan bantuan cambuk naga pengejar, Ye Yunfei sekarang dapat membentuk formasi dengan satu cambuk. 3 hantu memenggal formasi. Formasi mayat Yin. Formasi Pluto. Ye Yunfei terus melambaikan cambuk naga, memanggil lebih banyak puncak dari bawah tanah, dan mengatur tempat-tempat berbahaya satu persatu, terus bergerak ke arah orang-orang itu.
Saya melihat puncak gunung yang tinggi dan gundul bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan di atas tanah, mengepulkan asap dan debu, menutupi langit, dan mengguncang langit dan bumi dengan keras. Pemandangan itu sangat menakutkan. Orang-orang dan kuda dari pasukan itu diburu satu persatu dan melarikan diri kemana-mana, ketakutan. Begitu saja, Ye Yunfei, Ice Demon, dan ribuan boneka bergabung untuk secara paksa memblokir kekuatan itu. Meskipun ada sejumlah besar pasukan dari pasukan itu, mereka menyerbu gelombang demi gelombang, tetapi mereka masih tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun, dan malah menderita banyak korban. Bagaimana situasinya? Adegan ini membuat semua orang benar-benar tercengang. Gaya bertarung Ye Yunfei tidak pernah terdengar. Pada saat ini, Kepala Liu dan pejabat senior dari faksi Ziwei dan faksi Ziwei telah bergegas keluar, siap untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua membeku di sana, tidak tahu harus kemana, campur tangan. Karena ada ribuan naga bumi di medan perang, dan ada banyak gunung tinggi yang menyerbu, seluruh pemandangan terlihat sangat kacau. Tuan, ini adalah cara Tuan. Mengerikan. Seseorang tiba-tiba berteriak, ternyata kekuatan faksi Ziwei begitu mengerikan. Kita semua meremehkan faksi Ziwei di masa lalu. Petik 2. Fraksi Ziwei baru keluar sekarang. Beberapa orang, kebanyakan dari mereka masih tinggal di markas untuk menonton pertunjukan, siapa tahu ada latar belakang yang lebih kuat dari faksi Ziwei yang belum ditampilkan. Kerumunan, yang menonton di kejauhan melihat situasi pertempuran seperti itu, mau tidak mau menghela nafas. Sekarang tidak ada lagi yang berani meremehkan faksi Ziwei. Haha, aku tidak ingin bermain dengan kalian bertiga lagi, turunlah ke tanah. Pada saat ini, terdengar tawa yang keras. Boom, saya melihat kura-kura misterius itu tiba-tiba meletus dengan nafas yang mengguncang dunia, langsung menjungkir balikkan 3 istana kehidupan, dan jatuh ke tanah satu persatu. Tubuh besar, Xuan Gui menyerbu secara langsung, mencakar satu persatu, melukai 3 alam istana takdir, dan kemudian menyegelnya. Kelopak mata semua orang berkedut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa kura-kura besar itu benar-benar hanya bermain dengan ketiga penguasa istana takdir itu. Meregangkan otot dan tulangnya, mundur cepat. Akhirnya, pasukan itu menyadari ada sesuatu yang salah, dan banyak pemimpin tim memberi perintah untuk mundur. Faksi Ziwei memenangkan pertempuran ini. Kerumunan yang menonton di kejauhan berseru. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Bersambung.